Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mengampu mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis. Tentu saja kalau pelajaran Al-Quran Hadis ini ada di madrasah, yaitu mulai dari MI sampai Aliyah. Sekilas tentang materi pembelajaran Al-Quran Hadis nanti adalah kita belajar membuat perangkat pembelajaran sekaligus memahami materi yang ada dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis mulai dari MI sampai dengan SMA. Jadi sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan melalui ketua kelas kemarin, itu ada yang pertama adalah tentang pengertian Al-Quran dan Hadis. Karena kita akan menyusun mata pelajaran itu, tentu kita harus sedikit memahami kedudukan Quran, mulai dari pengertian, kedudukan, dan ruang lingkup dari Al-Quran serta hadis itu. Yang berikutnya adalah mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Karena kita masih menggunakan K13, maka yang paling penting dalam pembelajaran kita harus tahu kompetensi apa yang harus kita capai. Yang pertama kompetensi inti, yaitu kompetensi spiritual. Jadi kita harus tahu kompetensi inti dari mata pelajaran Al-Quran Hadis ini. Nah, setelah kita tahu kompetensi inti, kita mengetahui kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik ketika mempelajari mata pelajaran ini. Jadi kita harus tahu itu. Nanti silakan dicari searching kompetensi inti dari mata pelajaran Al-Quran Hadis ini apa saja, mulai dari tingkat dasar, menengah sampai atas. Kemudian setelah itu sampean cari, nanti dicari silakan kompetensi inti dari mata pelajaran Al-Quran Hadis ini. Tentu di setiap jenjang akan berbeda kompetensi yang harus dicapai melihat dari kesiapan peserta didik itu. Tema ketiga yaitu membuat RPP, yaitu perangkat pembelajaran pertama yang harus kita buat adalah RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jadi sampai saat ini RPP itu masih belum bisa seragam, artinya masih ada berbagai macam penafsiran. Tapi yang paling pakem dari RPP itu adalah mempersiapkan rencana pembelajaran. Jadi apa yang akan dilakukan pada saat melaksanakan pembelajaran tadi. Karena ini masih rencana, tentu ketika ada situasi atau kondisi yang insidental yang tidak sesuai dengan rencana, maka rencana ini tidak harus dilaksanakan, bisa dirubah sesuai dengan kondisi yang ada. Misalkan karena pelajaran agama mungkin dilaksanakan pada siang hari, kemudian kondisi siswa sudah tidak memungkinkan untuk menerima pelajaran dengan metode ceramah, maka bisa diganti dengan metode yang lain. Rencana ini adalah pedoman yang biar nanti ketika kita melaksanakan pembelajaran itu ada panduannya. Nah, nanti tema yang ketiga adalah bagaimana sampai membuat rencana pembelajaran. Mulai dari pengertian RPP, kemudian pengertian indikator. Indikator itu hal-hal yang harus dicapai atau tanda-tanda bahwa kompetensi dasar itu sudah tercapai. Jadi indikator ini sesuatu yang bisa dicapai, operasional. Untuk mengetahui kompetensi dasar ini sudah dicapai atau belum, maka kita melihat dari indikator yang sudah dibuat. Nah, nanti sampai cari cara membuat indikator, karena indikator tiap subtema itu berbeda. Nah, kemudian setelah sampean bisa membuat RPP, perangkat berikutnya adalah bagaimana melaksanakan RPP itu dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran Al-Quran Hadis nanti sampean kita coba berdiskusi bagaimana pembelajaran dalam Al-Quran Hadis ini, mulai dari pembelajaran Al-Quran Hadis itu seperti apa, kemudian sebenarnya pembelajarannya apa, metodenya apa, medianya apa, gitu ya. Karena tidak semua metode itu bisa dilakukan, tidak semua metode bisa digunakan, tidak juga semua media bisa digunakan. Karena itu ketika kita ditanya
atau ada yang bertanya metode atau media apa yang paling bagus untuk Al-Quran, mata pelajaran Quran hadis, kita tidak bisa menjawab dengan satu metode atau satu media, karena kita harus melihat situasi dan kondisi peserta didik, kemudian kesesuaian materi dengan metode dan media yang sudah kita siapkan. Nah, kalau metode dan media yang kita siapkan itu sudah sesuai dengan keadaan peserta didik dan materi, kemudian bisa mencapai kompetensi dasar, maka itulah metode dan media yang terbaik. Jadi kita tidak bisa menyebut satu metode atau media terbaik itu apa, tidak bisa. Kemudian tema berikutnya adalah tentang penilaian. Penilaian ini bisa dikatakan apa ya? Untuk mengukur bagaimana pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nanti ada prinsip-prinsip penilaian, ada cara-cara penilaian, kemudian ada langkah-langkah dalam membuat penilaian, ada perangkatnya. Itu nanti kita diskusikan. Tema berikutnya itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini juga 11-12 dengan penilaian, tapi evaluasi ini lebih untuk melihat apa yang harus kita lakukan berikutnya. Kalau kita evaluasi, kalau ada kekurangan tentu kita tambahkan, kalau ternyata tidak sesuai ya kita ganti, kemudian kita carikan sesuai. Nah, itu bisa kita ketahui dari evaluasi. Nah, nanti evaluasi itu juga ada aturannya, ada prinsip-prinsipnya, ada perangkat-perangkatnya. Nah, setelah itu selesai, maka kita sudah, saya anggap itu cukup untuk membuat perangkat pembelajaran. Nah, setelah selesai membuat perangkat pembelajaran, kita harus tahu bahwa ketika kita mengajar, kita tidak boleh tidak menguasai materi. Jadi kita harus menguasai materi yang akan kita sampaikan. Nah, jadi di sini nanti kita juga akan membahas materi mulai materi Al-Quran hadis mulai dari MI, kemudian MTS sampai aliyah. Nanti di sini kita bagi beberapa kelompok biar tidak terlalu banyak. Yang pertama ada yang membahas, kita mendiskusikan materi Al-Quran hadis MI kelas bawah yaitu kelas 1, 2, 3. Kemudian MI kelas atas yaitu kelas 4, 5, 6. Kemudian MTS kelas 1, MTS kelas 2 dan seterusnya sampai aliyah kelas 3. Aliyah itu kelas 3 ya. Kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu nanti kita bahas materinya, karena pembelajaran meskipun perangkatnya sangat bagus, tapi kalau kita tidak menguasai materi, itu tetap tidak akan bagus, tidak akan sempurna. Nah, sebagai kita disiapkan, sampai semua disiapkan sebagai guru agama Islam, tentu harus menguasai materi-materi ini. Misalkan ketika materi Al-Quran hadis itu kan materinya tentang dalil-dalil yang ada di Al-Quran serta penunjangnya yaitu hadis. Kemudian ada juga materi tentang bagaimana membaca Al-Quran yang bagus yaitu materi tajwid. Nah, kita tentu harus menguasai ilmu tajwid itu. Salah satu contohnya menguasai ilmu tajwid itu untuk bagaimana kita bisa mengajarkan ilmu tajwid itu dengan baik. Misalkan bagaimana kita akan mengajarkan atau mendefinisikan apa itu idhar kalau kita tidak mengetahui apa itu idhar, kemudian bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana cara membacanya, kemudian huruf-hurufnya apa. Idhar itu terjadi ketika dalam situasi seperti apa. Nah, itu kita harus memahaminya. Kalau kita tidak memahami, tentu kita tidak bisa menerangkan atau kita tidak bisa menyampaikan tentang apa itu idhar. Begitu juga dengan materi-materi yang lain. Jadi nanti ada 14 tema yang kita bahas selama 16 pertemuan dengan 1 kali pertemuan, durasinya 4 SKS atau sekitar 200 menit, sekitar kira-kira hampir 3 jam, 3 atau 4 jam ya. Nah, saya pikir sangat cukup waktu itu untuk membahas materi. Dari semua ini, kalau perangkat pembelajaran itu biasanya kita mengikuti perkembangan. Seperti contohnya misalkan saat ini RPP itu selalu mengalami perkembangan. Dulu RPP itu ada yang
sangat tebal, mulai dari kita membuat per pertemuan, kemudian ada juga yang menafsirkan RPP itu cukup satu tema, satu RPP. Nah, ada seperti itu. Jadi kalau RPP itu sangat kondisional, kondisional bisa bisa berubah, tentu dengan tidak menerjang atau merubah pakem-pakem yang sudah ada. Tapi kalau materi ini sangat penting, kita tidak bisa merubah seenaknya, karena materi pembelajaran Quran hadis ini sudah ditentukan melalui musyawarah guru mata pelajaran, kemudian dimatangkan oleh para ahlinya, dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Maksudnya adalah ketika masih MI atau masih dasar, tentu materi yang disampaikan disesuaikan dengan kemampuan keagamaan dari siswa sekolah dasar atau MI. Kemudian untuk teknis pelaksanaan kuliah nanti adalah setiap kelompok dibagi menjadi 14 kelompok ini sesuai tema yang ada. Kemudian kita mulai membahas satu persatu dari setiap tema. Diharapkan semua mahasiswa aktif untuk ikut membahas. Kemudian untuk absensi, karena dalam kondisi kuliah seperti ini tentu akan sulit kita mengabsen satu persatu, maka saya nanti akan carikan teknisnya untuk mengetahui keaktifan dari setiap mahasiswa. Jadi meskipun mungkin nanti kita belum menggunakan e-learning yang sudah disiapkan oleh kampus, tapi saya harap semuanya aktif, karena saya memilih aplikasi Google Classroom atau WA Group untuk menyesuaikan dengan kondisi. Saya pilih aplikasi yang paling bisa digunakan saja, tidak harus pakai e-learning. Jadi kemungkinan nanti kita bisa dua aplikasi itu, bisa juga kita menggunakan media yang lain. Yang penting bagaimana perkuliahan ini tetap berjalan dan apa yang dikompetensikan atau apa yang harus dicapai oleh mahasiswa itu bisa tercapai. Saya kira pengantar dari saya cukup sekian. Nanti silahkan untuk setelah melihat video ini silahkan menanyakan apa yang perlu ditanyakan melalui WA Group yang sudah dibentuk. Kemudian kalau ada usulan untuk melaksanakan kuliah agar lebih efektif, bisa kita diskusikan berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.